Ya, berjumpa dengan saya lagi, Pendeta Jeremias Palehema. Kali ini saya akan membahas tentang pernikahan. Nah, mengapa saya mau membahas tentang pernikahan? Karena pernikahan ternyata penting dalam keluarga. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan ciptakan Adam, waktu Adam masih seorang diri, Tuhan berkata tidak baik Adam hidup seorang diri. Karena dia butuh seorang penolong. Nah, penolong itu perlu penolong yang baik. Penolong itu pasti penolong yang disiapkan Tuhan yang terbaik buat Adam. Nah, ketika Tuhan menciptakan penolong, maka Hawa benar-benar menjadi penolong buat Adam. Nah, kita akan baca dulu satu ayat bahwa ketika manusia itu diciptakan dalam kehidupannya, maka Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik. Nah, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Tuhan menciptakan manusia pada hari yang keenam. Itu sebabnya Tuhan sudah siapkan semuanya, baru kemudian Tuhan menciptakan manusia. Dan dalam pernikahan itu sebenarnya Tuhan sudah siapkan semuanya. Semua dalam kehidupan kita Tuhan sudah siapkan. Waktu orang masuk dalam jenjang pernikahan, sebenarnya Tuhan sudah siapkan semua. Nah, kadang-kadang kita saja yang tidak menunggu waktunya Tuhan. Kita saja yang tidak menunggu apa kata Tuhan. Karena kita ikuti keinginan-keinginan kita, akhirnya banyak rumah tangga, banyak keluarga yang kandas di jalan. Karena memang tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, itu sebabnya hari ini mari kita sama-sama untuk melihat ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membuat dia punya pasangan untuk menolong dia supaya dalam menjalani keluarga ada yang ditolong atau ada yang ditopang di dalam kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kalau saudara lihat lagi tentang pernikahan, maka ada makna penting di dalam pernikahan itu. Ada makna yang terbaik dalam pernikahan itu. Karena pernikahan yang terjadi di dunia ini, itu menggambarkan nanti pernikahan antara manusia dengan Kristus. Antara mempelai perempuan dan dengan Kristus. Makanya sudah digambarkan dalam hidup kita. Sudah digambarkan bagaimana pernikahan, bagaimana istri atau wanita atau istri harus setia kepada suaminya. Karena gambaran itu digambarkan oleh Tuhan, bagaimana jemaat setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan membuat ini semua supaya kita belajar, mempelajari satu persatu. Bukan untuk saling menyalahkan. Tapi kita mulai belajar. Mulai dari wanita atau dari perempuan. Atau dari istri belajar bagaimana taat kepada suami. Nah, dari situ laki-laki harus mempelajari ini tentang kesetiaan. Bahwa memang tidak mudah untuk mengambil keputusan untuk setia. Tetapi itu harus dikerjakan karena itu bagian dari pelajaran hidup kita. Bagian dari apa yang harus kita kerjakan. Bagian dari apa yang harus kita buat dalam kehidupan. Bagian-bagian ini akan membuat hidup kita kalau kita pelajarinya dengan benar. Maka pernikahan itu kita akan bertahan sampai Alkitab catat maut memisahkannya. Nah, Tuhan berkata bahwa sesungguhnya manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan penolongnya diberikan oleh Tuhan. Agar supaya laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya. Kemudian bersatu dengan istrinya. Supaya mereka berdua menjadi satu daging. Maksud dari satu daging ini adalah menyatukan tubuh, menyatukan pikiran dan menyatukan hati. Menyatukan jiwa. Nah, kadang-kadang hidup kita ini hanya menyatukan tubuh. Nah, laki-laki dan perempuan, tubuh yang disatukan. Tetapi jiwa itu sulit untuk disatukan. Kenapa? Karena jiwa itu punya tindakan-tindakan sendiri. Masing-masing orang punya cara berpikir, punya cara tindakan yang berbeda-beda. Itu sebabnya kalau Tuhan membuat ini, supaya yang berbeda itu disatukan. Karena perbedaan sebenarnya bagus, tapi kalau disatukan, maka akan melahirkan sebuah kuasa, kekuatan yang besar. Sehingga tidak akan pernah terjadi, walaupun ada masalah yang besar, tapi tidak akan terjadi sampai ke arah yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, pemirsa di rumah, coba saudara berpikir kembali tentang hidup ini. Kalau saudara hari ini yang sudah menikah, saudara hari ini yang menjalani pernikahan, saudara hari ini yang menjalani masa-masa sulit dari pernikahan, saudara hari ini yang mengalami sesuatu yang tidak menentu dalam pernikahan, saudara hari ini yang mungkin kecewa dengan pernikahan, saudara hari ini yang mungkin berkata, mengapa saya menikah dengan si kuncup satu ini, mengapa saya menikah dengan orang ini, mengapa saya menikah dengan suami saya yang sekarang? Saya mau beritahu saudara bahwa apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidupmu, apa yang sudah engkau putuskan dalam hidupmu, sebenarnya semuanya terbaik. Tidak ada yang tidak baik dalam hidup ini. Semuanya terbaik.
Hanya saja kadang-kadang kita yang tidak menunggu waktunya Tuhan. Nah, saudara anak muda yang terkasih dalam Tuhan, saya ingatkan saudara hari-hari ini, kalau belum waktunya, jangan mengambil keputusan dalam pernikahan. Kalau sudah waktunya, silakan saudara ambil. Karena begini, orang-orang yang mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan, itu kadang-kadang jatuhnya di tengah jalan. Ketika jatuh di tengah jalan, mulai menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tetap Tuhan, Anda mau salahkan dia, dia tetap Tuhan. Itu sebabnya hari ini hidup kita yang harus dikoreksi. Nah, bukan mengoreksi istri, bukan mengoreksi suami, bukan, tapi mulai mengkoreksi hidup kita. Kalau hidup kita yang dikoreksi, maka kita ini akan kuat di dalam segala keadaan. Nah, berapa banyak orang hari ini kemudian mengkoreksi diri orang lain. Berapa banyak hari ini saudara yang hanya mengkoreksi istrinya. Berapa banyak hari ini dari saudara yang hanya mengkoreksi suaminya. Berapa banyak dari saudara hari ini yang mengkoreksi gereja. Berapa banyak saudara hari-hari ini yang mengkoreksi hamba Tuhan. Hari ini coba kita mulai berpikir untuk melihat hidup kita sendiri. Berpikir dan melihat keadaan kita sendiri. Supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Alkitab catat bahwa Tuhan menciptakan manusia dan memberikan penolong kepadanya. Saudara tangkap ini, tangkap. Pemirsa di rumah tangkap ini. Tuhan memberikan penolong. Nah, penolong itu penting. Makanya kalau hidup sendiri, orang kalau ditakdirkan atau orang dinyatakan Tuhan untuk menikah, kalau tidak menikah, pasti ada persoalan dalam hidupnya. Nah, ya, saudara yang hari ini kalau Tuhan tentukan untuk menikah, kemudian saudara tidak menikah, hati-hati saudara ya. Tapi kalau memang ada pernyataan Tuhan untuk saudara tidak menikah, berarti saudara kerja keras untuk Tuhan. Berarti hidupmu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Kadang-kadang orang juga ketika hidup harus diserahkan untuk Tuhan. Dia bukan serahkan buat Tuhan, tapi dia serahkan buat dunia ini. Nah, itu sebabnya banyak persoalan terjadi. Banyak masalah terjadi dalam kehidupan. Nah, Sodom dan Gomora hancur. Itu karena ada soal-soal yang besar di dalam kehidupan antara hubungan manusia dengan manusia. Nah, saya dan saudara, Tuhan ingin begini, mengarahkan kita supaya kita setia. Bagaimana istri setia kepada suami dan bagaimana suami setia kepada Tuhan. Maka itu nanti ke depan akan gambaran gereja dengan Tuhan. Wow, hari ini saya percaya kalau saudara pegang ini bahwa Tuhan menciptakan manusia dan kemudian mengambil istri dan Tuhan berkata, maka laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Kemudian bersatu dengan istrinya. Kemudian keduanya menjadi satu daging. Wow, saudara, mari kita lihat. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Hanya kita saja yang dalam pikiran mensempitkan pikiran kita untuk berkata bahwa Tuhan sudah meninggalkan saya. Yang istri ketika dalam tekanan berat berkata, Tuhan mengapa kau tinggalkan saya? Yang suami berkata, mengapa istri saya seperti ini? Nah saudara, kalau jadi istri, jadi penolong. Ya, jangan jadi pembohong. Jangan jadi perongrong. Jangan jadi penggonggong. Tetapi kalau jadi istri, jadi penolong. Kalau saudara jadi penolong, saya pastikan keluargamu akan diberkati Tuhan. Saudara jadi suami. Jadi suami jangan hanya keluyuran kiri kanan. Tetapi jadi suami yang bertanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab kepada istrinya. Suami yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Suami yang bertanggung jawab kepada rumah tangganya. Nah hari ini saudara sudah lakukan belum? Saudara percayalah. Kalau kita buat semua yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita buat semua yang terbaik buat keluarga. Kalau kita buat semua yang terbaik buat istri. Kalau kita buat semua yang terbaik buat anak. Maka satu kali waktu. Semua yang saudara harapkan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah. Inilah yang saya maksudkan hidup ini. Yang sudah menikah. 1 tahun menikah. 2 tahun menikah. 3 tahun menikah. 4 tahun menikah. Bahkan 30 tahun menikah. Ada orang-orang yang sudah hampir 30 tahun menikah. Masih bisa untuk menyatakan bisa bayangkan. Yang baru 1 tahun menikah. Pegang tips ini. Kalau ada masalah. Yang istri dengar. Kalau ada masalah. Masuk dalam kamar dan berdoa. Yang suami-suami. Kalau ada masalah. Karena istri-istri juga sekarang ini kadang-kadang sudah sedikit aneh-aneh. Dalam kehidupan. Dulu harusnya istri yang tunduk kepada suami. Sekarang suami-suami banyak mulai tunduk. Mulai takut kepada istri. Makanya kalau ada film yang keluar, suami-suami takut istri itu karena memang kenyataan terjadi. Ya. Jangan seperti itu saudara. Kalau suami mulai takut istri, pasti tidak diberkati rumah tangga itu. Kalau suami-suami mulai mengambil derajat terendah ke bawah, maka pasti rumah tangganya tidak diberkati.
Sebabnya suami harus dihormati karena memang dia duduk sebagai imam di dalam rumah tangga. Nah, rumah tangga yang diberkati adalah mengikuti apa yang dimaksud dengan perintah Tuhan. Nah, kalau saudara ikuti perintah Tuhan, percayalah, saudara akan menjadi orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang dahsyat dalam kehidupan. Saya mau begini, hidup kita walaupun ada tantangan, gak masalah. Ada goncangan, gak masalah. Yang penting begini, saya dan saudara selalu ada bersama dalam hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, pernikahan penting. Penting sekali. Karena itu pernikahan, yaitu bagaimana kita hidup membangun sebuah kekuatan. Dan kekuatan ini ketika dibangun, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini pernikahan untuk apa? Coba. Yang saudara lakukan dalam pernikahan itu untuk apa dan untuk siapa? Apakah saudara lakukan pernikahan hanya untuk dirimu? Atau hanya untuk anak-anakmu? Hanya untuk generasi keluargamu? Atau pernikahan yang kamu kerjakan, Anda kerjakan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Supaya di situ kita belajar. Belajar bagaimana cara setia. Saudara tidak akan dapat kesetiaan di luar dari pernikahan. Nah, karena pernikahan itu akan menentukan di sana kesetiaan. Orang-orang akan setia kepada istrinya. Itu sebabnya Alkitab catat bahwa orang-orang yang setia kepada istri masa mudanya itu akan berbahagia dan melahirkan keturunan ilahi. Nah, tentu saudara mau kan melahirkan keturunan ilahi. Kalau mau melahirkan keturunan ilahi, pegang firman Tuhan, ikuti firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, saudara akan punya keturunan ilahi dalam kehidupan. Nah, hidup ini memang harus sedikit agak dipoles. Hidup ini harus sedikit agak diberikan diberikan sesuatu teguran yang kuat kepada kita semua. Saudara dimanapun saudara berada, saudara mau ada di kota Makassar, ada di Manado, ada di Ternate, ada di Jakarta, di seluruh Indonesia. Saya mau beritahu, saudara ingin bahagia dalam pernikahan, saudara harus takut Tuhan, percaya Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiranmu, engkau berikan semuanya buat Tuhan. Tuhan tahu persoalan hidupmu. Hari ini kalau kamu lagi menangis dengan istri-istri, kalau kamu lagi menangis, Tuhan tahu tangisanmu. Kalau kamu hari ini lagi mengalami persoalan, Tuhan tahu persoalanmu. Kalau kamu hari ini lagi bergumul tentang suamimu yang selingkuh, Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan mengerti semuanya. Hanya kamu berkata, kapan Tuhan menjawab doaku? Saya mau beritahu buat saudara, Tuhan pasti akan menjawab doa-doamu kalau kamu serahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Ya, ini pegang baik-baik. Istri-istri dengar, hari-hari ini adalah akhir zaman. Waktu-waktu inilah waktu yang jahat. Kamu harus setia kepada suami masa mudamu. Dan suami-suami, kamu harus setia kepada istri masa mudamu. Tenanglah, badai pasti akan berlalu. Rumah tangga yang goncang pasti akan diteduhkan oleh Tuhan. Badai aja Tuhan bisa teduhkan, apalagi cuma masalah hidupmu. Masalah hidupmu, Tuhan yang bertanggung jawab. Percayalah, pernyataan saya hari ini berdasarkan dengan firman Tuhan, kalau saudara ikuti, saudara pasti akan bahagia. Kenapa bahagia? Karena yang diikuti adalah firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, baca firman Tuhan. Jangan jadi istri tidak pernah baca firman Tuhan. Jangan jadi suami tidak pernah baca firman Tuhan. Bagaimana petunjuk-petunjuk bisa dalam hidupmu kalau kamu tidak pernah baca, kamu tidak pernah renungkan firman Tuhan. Itu sebabnya, percayalah kepada Tuhan dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dan biar dia bertindak dalam segala keadaan. Alkitab catat begini, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan suami kadang-kadang rancangan kecelakaan. Rancangan suami kadang-kadang rancangan yang tidak benar. Rancangan istri kadang-kadang rancangan tidak benar. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat hidupmu. Pemirsa di rumah, biarlah pemirsa diberkati oleh Tuhan. Hari ini pemirsa dikuatkan oleh Tuhan. Apa yang saya nyatakan hari ini akan menjadi kekuatan buat hidupmu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam. Salam sejahtera. Beset Ministry Makassar selalu akan memberkati saudara dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Tetap berpegang pada firman Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin.